Oke, ini kedapatan Scoopy coy. Scoopy suaranya ngeklek ya. Kita tes dulu. Aduh, suaranya. Nah, silakan didengarkan. Suaranya sangat kasar sekali. Ini diakibatkan karena kehabisan oli. Tapi nggak tahu ini kehabisan oli atau enggak. Kok banyak oli yang kesini ya, ke bagian box filter. Kok bisa ya? Kita cek dulu untuk oli mesinnya. Kita cari tang. Oke. Kita cek dulu oli mesin ya. Lihat di sana itu basah ya. Kita cek dulu oli mesinnya itu ada apa tidak. Ini sepertinya habis diisi tapi terlalu banyak atau bagaimana. Kita bersihkan dulu untuk pengecekan oli ya. Ini dibersihkan dulu. Oke, sudah bersih ya. Kita bersih ini. Oke, kita langsung coba untuk ngecek. Kering ya, ini kering ya. Sudah habis oli mesinnya. Alah iya ya, maka sudah dipastikan harus turun mesin. Tetapi sebelum melakukan proses overhaul turun mesin, cek dulu bagian CVT. Barangkali rumah roller ya kan, barangkali. Tapi kalau dari rumah rollernya itu sudah dilepas ketika mesin dihidupkan masih bunyi, ya sudah dipastikan adanya saklar itu sudah ya, minta turun mesin. Kita cek dulu untuk di bagian ini ya, bagian CVT. Oke, sekarang kita coba untuk melepas bagian ini dulu ya. Coba kita nanti hidupkan tanpa komponen puli depan ya. Oke, untuk seal ini itu aman, tidak ada permasalahan ya. Untuk seal kruk as, komponen puli sudah kita lepas. Coba kita hidupkan, apakah masih bunyi berderik atau tidak ya. Hal paling utama itu adalah melepas pada bagian puli depan ya. Kalau kita mau cek kenapa kok ada bunyi, nah, tetap masih ada bunyi. Nah, tahap selanjutnya yaitu adalah mengecek pada bagian setelan rantai keteng ya. Barangkali untuk setelan rantai ketengnya itu yang bermasalah, makanya bisa menimbulkan suara. Oke, tahap selanjutnya ini sudah dibongkar pada bagian bagasi ya. Terus kita nanti coba untuk melakukan pengecekan di bagian setelan rantai timing ya. Ini soketannya kita pasangkan lagi. Oke, nah kita hidupkan lagi, coba apakah masih ada bunyi terik. Nah, masih ada bunyi terik, berarti sudah dipastikan adanya kerusakan di bagian piston ya. Kata orangnya itu kehabisan oli mesin. Terus ketika diisi oli, olinya itu naik ya. Olinya itu naik ke bagian box filter ya, melewati dari sini ya. Ini basah ya. Jadi inilah yang mengakibatkan
suara tersebut. Masih bersama Mas Tio yang mau repaint cat body, silakan hubungi orang ini ya. Nanti ini lokasi di Brebes, Jawa Tengah. Nanti saya sertakan nomor teleponnya. Nah ini yang tadi ya, kita lanjut permasalahan mesin Scoopy bunyi ngekrik ketika digas nambah kasar. Nah ini lihat, akibat kehabisan oli mesin coy. Nah nih, widih, barat-barat coy. Nah ini sangat menguntungkan bagi pihak bengkel ya, karena dengan adanya seperti ini bengkel ada pekerjaan. Nah ya, Farah K81 ya untuk Scoopy ini. Nah ternyata saya juga baru ngeh untuk Scoopy donat di asok depannya itu ada dua tipe coy. Ada yang masih menggunakan tipe KZL ya, ini KZL mana, aduh terlihat apa tidak. Nah ini KZL ini tuh perkaton yuk. Nah ini KZL, tapi yang di atas 2018 itu sudah menggunakan K93. Nah asnya itu harganya beda coy. Kembali lagi ya ke sini. Nah ini yang mengakibatkan oli mesin itu bisa naik ke bagian box filter di sini, melewati selang saluran daripada selang hawa yang ini ya. Dari selang hawa ini dia itu disalurkan dari sini coy ya, dari lubang ini ke selang ya, terus ke bagian box filter. Makanya box filternya itu basah oli. Itu diakibatkan karena adanya kebocoran kompresi ya. Akibat adanya kompresi yang bocor, maka udara dari atas ya, dari atas piston itu akan bocor menuju ke dalam ruang engkol ya, ruang mesin sini. Nah karena adanya kebocoran ini, maka oli yang tadinya dari sini ya, dia itu akan dinaikkan menuju melewati ke bagian ini ya, ke sini jalur ini, terus naik ke sini. Nah dari sini naik lagi melewati selang ya, terus naik ke box filter. Makanya box filternya itu basah ya. Jadi kalau misalkan kalian terdapat box filter itu basah, maka sudah dipastikan adanya kebocoran kompresi di bagian pistonnya ya. Itu perlu diperhatikan. Nah di sini tinggal nanti besok kita lakukan coulter ya, karena di sini dilihat ya untuk bloknya, linernya itu sudah barat parah kayak gini ya. Ini masih STD ya, masih STD ataupun standar, belum pernah dilakukan yang namanya oversize. Nah ketika kalian lihat di bagian ini head ya, ini headnya kayak gini. Ini mungkin faktor kelamaan ganti oli mesin, makanya bisa berwarna seperti ini ya. Tetapi kalau misalkan terkena oli palsu pasti berlumpur ya, tapi di bagian sini itu tidak berlumpur. Ini diakibatkan karena kelamaan ganti oli mesin ya. Ini orang motornya itu baru beli berapa bulan terus kehabisan oli ya. Sudah, tinggal nanti besok kita lakukan yang namanya coulter, terus pasang lagi. Nanti hasilnya bagaimana ada di part selanjutnya.